Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah problematika hubungan air, tanah, dan tanaman. Pada video pembelajaran yang ketiga kali ini, kita akan membahas topik tentang problematika ketersediaan dan serapan air. Adik-adik mahasiswa semua, bahwa ketersediaan air merupakan ketersediaan air yang meliputi permukaan yang berada pada sungai dan telaga, dan ketersediaan air pada tanah yang meliputi akuifer dan mata air. Ada kaitan antara air tanah dan air permukaan, bahwa air tanah merupakan penyangga untuk keperluan air dalam proses kehidupan. Air tanah meliputi air yang diperoleh dari daerah serapan yang berasal dari air hujan. Sementara air permukaan merupakan jumlah air yang secara langsung berpotensi untuk dapat digunakan untuk kebutuhan air, irigasi, dan sebagainya. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kemampuan atau potensi air yang bisa kita gunakan, maka kita bisa mengukur dengan analisis neraca air, di mana diperlukan data-data yang berkaitan dengan potensi sumber daya air, kemudian dipetakan. Setelah itu baru bisa kita peroleh data tentang ketersediaan air yang dapat digunakan untuk proses produksi pertanian. Adapun data penting yang kemudian bisa kita manfaatkan adalah yang pertama tentang data pemetaan yang meliputi data peta untuk daerah-daerah aliran sungai dan waduk yang kita miliki. Kemudian yang kedua, data debit air. Data debit air meliputi data debit yang merupakan hasil pengukuran dari bangunan-bangunan pengambil dari waduk-waduk yang kita miliki. Yang ketiga, data curah hujan yang meliputi data hujan yang bisa kita peroleh untuk data hujan setiap tahunnya. Yang keempat merupakan data hidroklimatologi. Penyerapan dan pengangkutan air pada tubuh tanaman. Organ yang menyerap air pada tubuh tanaman adalah akar. Pada rambut akar jumlahnya paling sedikit, namun melakukan penyerapan air paling cepat. Untuk itu, jumlah air yang diserap melalui rambut akar jumlahnya sedikit. Sementara sel gabus merupakan organ dengan jumlah yang banyak, meskipun daya serap airnya lambat.
Sehingga jumlah air yang terserap melalui sel gabus jumlahnya sangat banyak. Mekanisme penyerapan air ada dua, yaitu penyerapan aktif dan pasif. Penyerapan aktif meliputi penyerapan aktif osmotik dan aktif non-osmotik. Sementara penyerapan pasif merupakan hasil tarikan transpirasi. Penyerapan aktif osmotik, penyerapan dilakukan melalui proses osmosis. Sementara penyerapan aktif non-osmotik mekanisme transpirasi sel akar sebagai sumber tenaga penggerak dalam penyerapan air. Sementara pada penyerapan pasif, tenaga penggeraknya merupakan tarikan transpirasi daun. Perbandingan peranan bahwa penyerapan secara pasif lebih penting dibanding aktif. Alasannya bahwa penyerapan aktif mempunyai banyak kelemahan, yaitu yang pertama, bahwa pada beberapa jenis tanaman penyerapan aktif tidak terjadi. Yang kedua, tekanan akar juga tidak terjadi pada tanaman yang transpirasinya berlangsung cepat. Yang ketiga, air eksudasi yang keluar dari ujung batang yang dipotong, tajuknya jumlahnya sedikit. Yang keempat, tanaman yang utuh menyerap air lebih banyak daripada yang dipotong tajuknya. Yang kelima, tumbuhan hidrofit yang tubuhnya tergenang melakukan penyerapan air pada seluruh permukaan tubuhnya. Jalur penyerapan air. Penyerapan air melalui larutan tanah, sel-sel epidermis akar, rambut-rambut akar, korteks, endodermis, kemudian ke silim akar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan air. Satu, faktor lingkungan, meliputi ketersediaan air, aerasi, konsentrasi larutan tanah, dan suhu. Yang kedua, faktor tanamannya yang meliputi laju transpirasi tanaman, sistem perakaran, dan metabolisme tanaman. Faktor lingkungan meliputi kandungan air pada tanah. Pada faktor tanaman, bahwa jumlah air yang terserap sangat dipengaruhi oleh kemampuan transpirasi tanaman.